Dusun Kamal Kulon merupakan salah satu wilayah di Desa Margomulyo, Kecamatan Siegan, Kabupaten Sleman. Total jumlah penduduk Kamal Kulon adalah 826 orang yang terdiri dari 65 orang usia balita, 699 orang usia produktif, dan 65 orang lansia yang terdiri dari laki-laki sebanyak 397 jiwa dan perempuan sebanyak 429 jiwa. Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SD. Berdasarkan mata pencaharian, penduduk pertubuhan Kamal Kulon banyak yang beraktivitas sebagai buruh lepas, dan sektor pertanian yang terbagi menjadi petani dan buruh tani. Tingkat angka keluarga miskin di wilayah Padukuhan Kamal Kulon mencapai 150 kakak miskin atau sekitar 56% dari jumlah kakak di Padukuhan Kamal Kulon dan 4,3% dari jumlah total kakak di Desa Margomulyo. Untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan di Desa Kamal Kulon, kami mewawancarai seorang kader kesehatan yang selama ini telah membantu masyarakat Desa Kamal Kulon. Ibu, kita dari UGM. Kami dari Gizi Kesehatan ingin menanyakan di sini tentang masalah-masalah kesehatan yang ada. Mungkin kita nanti dalam beberapa minggu ke depan ingin melakukan program-program untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Mungkin saya bisa nanya ke Ibu dengan Ibu siapa? Bu Wanti. Bu Wanti ya, Bu Wanti. Menanya kalau jumlah kader di sini ada berapa ya? Kadernya sih yang semuanya ada 4 ya, tapi aktifnya cuma 2, 3 gitu, nggak mesti sih. 2 sama 4 kader untuk istilahnya itu melayani yang kader posyandu. Balita ya, terus kalau yang lansia itu ada 5 itu aktif semua kalau yang lansia. Tapi kalau dari selama ini Ibu merasa kurang nggak sih dengan jumlah kader ini? Jelas kurang. Untuk melayani ini kurang ya. Terus kalau selain mungkin tadi sempat ke Pak Kardus tadi tuh bilang kalau di posyandunya itu masih ada alat-alat yang kurang kayak timbangan itu. Iya bener ya Bu ya? Iya, itu kan gajinya itu udah lama Mas, sudah sekitar 6 bulanan ya. Itu kita juga sudah minta ke Puskesmas minta diganti, tapi sampai sekarang belum dikasih dari Puskesmas timbangan saat Terus juga kemarin kami ke Puskesmas minta data-data, salah satunya ada data tentang penyakit degeneratif gitu ya. Jadi kayak prevalensi lansia dengan hipertensi dan diabetes mellitus di sini masih tinggi tuh. Iya, memang hipertensi sama DM itu ya masih. Kalau di kader di sini udah dikasih pelatihan tentang ukur tensi gitu? Ada sih, tapi juga ini belum bisa kok. Jadi kita memang kalau lansia ya, kalau nggak ada petugas dari Puskesmas kita nggak bisa nansi gitu. Alatnya juga ada. Kalau alatnya ada, timbangan ada, tinggi badan itu ada di lansia. Tapi untuk keterampilannya itu belum bisa. Terus kalau dari sini pelayanan kesehatan yang dilakukan rutin Puskesmas itu ada nggak sih Bu? Iya tuh setiap lansia itu, setiap lansia nanti didatangi dari Puskesmas, terus nanti kan ibu-ibunya pada periksa pas ada itu. Terus kalau di balita ya pasien besar itu mesti didatangi dari Puskesmas sambil pemeriksaan balita-balitanya gitu. Itu ada istilahnya pemberian obat gratis. Generik. Tapi kalau yang punya kartu itu Mas, kartu Jamkesmas. Kalau yang nggak punya tetap 5.000. Oh, bayar. Stakeholder lain yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan posyandu lansia di Dusun Kamal Kulon adalah pihak Puskesmas. Kami melakukan wawancara dengan beberapa kader posyandu lansia. Diketahui bahwa jadwal posyandu lansia dilakukan setiap 35 hari sekali. Tetapi kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan secara rutin karena posyandu masih bergantung pada pihak Puskesmas.
Jika dari pihak puskesmas tidak menginformasikan akan mengadakan pemeriksaan kesehatan di posyandu lansia, maka kegiatan posyandu diliburkan, karena motivasi para lansia untuk datang ke posyandu lansia adalah untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Kita kan ada program ya untuk yandu lansia, biasanya ke dusun-dusun. Yang dusun itu kan dari puskesmas biasanya ada petugasnya. Kita di sana ada Nancy, kemudian pengobatan. Nah, di dalam kegiatan tersebut kita biasanya menemukan kasus-kasus yang ditensi, biasanya ada juga lansia yang hipertensi. Kemudian dengan keluhan yang lain, soalnya kalau untuk di sana sih cuma tensi aja, nggak bisa cek-cek yang lain. Misalnya ada keluhan dari lansianya itu, nanti kita sarankan untuk ke puskesmas untuk cek lab, misalnya gula darah, kemudian asam urat ataupun kolesterol dan lain-lain, seperti itu biasanya. Tapi kalau di Seger ini untuk jumlahnya yang terkena hipertensi dan itu cukup tinggi atau cukup banyak ditemukan atau? Ya, kalau untuk kasus hipertensi memang cukup tinggi juga. Terbukti juga dari kalau konseling di gizi itu juga banyak kasus-kasus hipertensi ya di puskesmas. Kalau dengan diabetes mellitus? Dengan diabetes mellitus kalau untuk sama hipertensi ya tetap lebih banyak hipertensi, tapi juga cukup banyak untuk kasus diabetesnya. Jadi ini ya teman-teman, kita kan kemarin udah ambil data ke Dusun Kamal Kulon. Setelah menggali informasi dari berbagai pihak, maka kami menyusun suatu program dengan judul Penanggulangan Penyakit Degeneratif melalui pendekatan ilmu gizi di Dusun Kamal Kulon, Desa Margomulyo, Kecamatan Segan, Kabupaten Sleman. Secara khusus, tujuan dari program ini adalah untuk mencegah insidensi hipertensi dan diabetes mellitus di Kamal Kulon, terutama untuk usia lansia. Kalau ada posisi lansia ya nggak sih? Nah, gimana kalau kita lebih jadi ada pelatihan buat si kader itu biar saat mereka melaksanakan posisi lansia itu bisa secara mandiri dan maksudnya antara cek tensi sendiri habis itu menginterpretasikannya sendiri. Jadi kalau misalnya mereka kan menggunakan kalau dari puskesmas misalnya berharap menjadi kan setidaknya kan mereka bisa cek tensi sendiri gitu, untuk screening ya. Mungkin ada yang mau kan ini kan tensinya nggak ada tuh bisa sih kita memberikan fasilitas tersebut ya, mungkin kita akan memberikan fasilitas tersebut, tapi mungkin lebih penting untuk untuk pelatihan dari kompetensi. Selain itu kemarin kan kita tanya-tanya kader juga, jumlah kader lansianya juga masih sedikit kan, kayak misalnya cuma ada 3 yang cuma 1. Nah kalau misalnya kita kayak menambah orang gitu loh, personil kader gitu, jadi misalnya tiap RT ada program 1 untuk ikut kita latih, nanti siapa tahu dari pihak dusun Kamampunya akan menetapkan mereka untuk misalnya mau jadi kader aja kan kita latih. Oh ya, bisa untuk kaderisasi ya itu ya. Kita bicara. Oke. Bu, kami kan kemarin sudah melakukan diskusi sama teman-teman, sama dosen pembimbing juga. Nah, kami di sini rencananya akan melakukan program mulai minggu depan, tanggal 29 November. 29 November itu akan ada pelatihan menggunakan alat tensimeter, mengukur tinggi badan, mengukur berat badan, lingkar lengan, antropometri. Kita akan sebar undangan kurang lebih tanggal 25 November. Tujuan dari kegiatan itu adalah setelah kita selesai melakukan program ini, kaderisasinya itu akan berhasil dan bisa posyandu lansia berjalan secara mandiri. Selain itu, pada tanggal 5 Desember kami juga akan melakukan senam massal, senam kesehatan massal. Lalu ada penyuluhan kesehatan gratis berupa penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus sama hipertensi, tanda-tandanya, terus apa yang harus dilakukan, serta pendekatan dari ilmu gizi. Setelah program itu kami akan melakukan
pelayanan kesehatan gratis berupa cek tensi, pemberian obat gratis sama cek diabetes, cek gula darah. Kalau yang cek itu nggak ada yang misalnya saya kolesterol, asam urat. Oh, kalau itu nanti kita usahakan ada. Oh, iya. Tapi sementara yang udah pasti ada DM. DM. Oh, iya. Iya. Berarti itu nanti obatnya juga gratis. Iya, obatnya gitu juga toh? gratis. Oh, iya. Jadi kita adakan tanggal 5 Desember itu bertepatan juga saat posyandu lansia. Oh, iya. Kita kan kemarin sudah ke Pak Kadus ya. Heeh. Itu beliau mengatakan acara posyandu lansia terdekat itu hari Jumat tanggal 5 Desember. Jadi kami akan melakukannya bertepatan di hari itu aja. Oh, iya.